Saudara-saudari, teman-teman mahasiswa yang terkasih, selamat berjumpa pada kuliah Sakramen Ekaristi untuk pekan yang ketiga. Untuk pekan yang ketiga ini, kita akan mendalami mengenai apa yang kita sebut dengan ritus pembuka atau introductory rites, ya. Ini bahan kita secara pokok pada pekan ketiga ini. Perlu saya beritahu bahwa kita beberapa minggu ini akan memasuki pemahaman Ekaristi dari segi liturgi, terutama dari segi tata perayaannya. Dan kita ikuti saja yang namanya struktur perayaan Ekaristi dengan bagian-bagiannya. Secara singkat, struktur Ekaristi terbagi atas dua bagian pokok, liturgi sabda dan liturgi Ekaristi, dengan pengapitnya dua ritus, yaitu ritus pembuka dan ritus penutup. Ya, ritus pembuka dan ritus penutup. Nah, kita untuk pekan ini akan mendalami ritus pembuka. Ya, ini. Kalau kita lihat, kita bisa melihat dari daftar isi, ya, daftar isi di buku TPE Imam itu halaman 12 Romawi dan 13 Romawi. Itu ada kerangka tata perayaan Ekaristi. Di buku umat TPE juga ada daftar isi lengkap. Dari sana kelihatan strukturnya, ya. Ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi dengan 3 sub, yaitu persiapan persembahan, doa syukur agung, dan komuni, lalu ritus penutup. Ya. Ini sebagai ilustrasi saya ambilkan ya bahasa Inggris tapi isinya sama. Ya. Baik, kita mulai dengan ritus pembuka. Ritus pembuka. Tujuan dari ritus pembuka ini adalah mempersatukan umat dan mempersiapkan umat dengan tobat dan doa. Dalam tata liturgi, khususnya dari tata letak panti imam misalnya, maka idealnya ritus pembuka itu disampaikan, dilaksanakan seluruhnya di tempat duduk imam. Maka kalau kalian misalnya ikut misa di Kapel Paulus Menari Tinggi, itu kami susun dengan ideal. Maksudnya ideal adalah bahwa panti imam itu terdiri atas 3 bagian pokok. Yang paling pokok pusat adalah altar, seperti di gereja-gereja lain ya yang mengikuti. Lalu ada tempat duduk imam. Kalau dari umat, di depan umat itu berarti sebelah kanan. Kalau di mana? Di Santo Paulus, Kapel Paulus. Apakah harus sebelah kanan dari umat? Tidak. Itu tergantung dari situasi masing-masing. Itu berarti bahwa masing-masing tempat bisa mengatur sendiri sesuai dengan keadaan tempat panti imam, maksudnya tempat duduk imam di mana, mimbar di mana. Biasanya kalau seperti Kapel Santo Paulus itu mimbar di sebelah kiri, lalu tempat duduk imam itu di sebelah kanan dari umat. Artinya umat yang menghadap panti imam. Kalau tidak mungkin ideal, ya sudah di mimbar, terpaksanya ya di altar. Di Kapel Bios itu ya, yang sering dipakai teman-teman mahasiswa tingkat 1 di Seminari Tinggi, itu tidak ideal. Jadi memang di kapel Seminari Tinggi dibuatkan contoh, ada yang ideal di Kapel Paulus, ada yang tidak ideal di Bios. Ya. Nanti ada lagi misa di Kapel Maria, itu segalanya di satu tempat, romonya cuma duduk terus dan menghadap altar dan umat yang mengelilingi. Jadi ini latihan-latihan untuk para seminaris, para frater supaya terbiasa dengan macam-macam keadaan. Tapi secara ideal itu seperti di Kapel Paulus, ya. Kita lanjutkan. Sesudah
ini kita lalu bicarakan mengenai perarakan masuk. Perhatikan urutan perarakan masuk. Yang meriah itu bisa dilihat dalam PUMR 120 atau di buku TPE Imam halaman 1 atau di buku Ekaristi, artinya buku pegangan kuliah, itu halaman 120. Dalam buku Imam di Ritus Pembuka pada bagian rubrik misalnya dikatakan begini. Dalam perayaan Ekaristi meriah, perarakan diatur sebagai berikut. Paling depan adalah pelayan yang membawa pedupaan yang mengepul, jadi sudah diisi. Kemudian pelayan yang membawa salib perarakan yang diapit oleh pembawa lilin. Lalu pelayan lain, lalu lektor atau diakon yang membawa evangeliarium, buku bacaan Injil, yang diangkat sedikit, lalu pelayan komuni, prodiakon, dan seterusnya kalau ada frater suster yang ikut menjadi prodiakon dalam arti membagi tugas, membagi komuni, bisa masuk di situ. Lalu paling belakang adalah imam. Perarakan diiringi dengan nyanyian pembuka, ya. Maka kita masuk langsung ke nyanyian pembuka. Nah, nyanyian pembuka itu punya 3 fungsi. Fungsi pertama adalah mengiringi perarakan petugas. Yang kedua, mempersatukan umat. Dan yang ketiga, memperjelas inti misteri. Saya mau menarik perhatian pada mengiringi perarakan petugas. Kadang-kadang terjadi bahwa anggota KUR atau dirigen itu tidak PK. Jadi kalau ada perarakan petugas, apalagi dengan pedupaan dan akan agak sedikit lama untuk membuka misa dalam pengertian imamnya membuka dengan tanda salib itu, perarakannya panjang lagi, pohon lagunya menyesuaikan, tidak terlalu singkat. Kalau singkat, diulang-ulang. Boleh diiringi selang-seling dengan misalnya dengan orgel atau iringan instrumental. Tapi jangan seperti diregen-diregen yang tidak profesional untuk urusan misa, begitu lagu selesai, tidak ambil pusing perarakan sudah berhenti atau tidak, sudah selesai atau belum, masih panjang atau sudah di altar, langsung ditutup. Hendaknya dirigen selalu melihat ke gerakan keseluruhan, khususnya imam. Kalau imam sudah siap di mana? Di tempat duduknya untuk memulai perayaan Ekaristi dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, maka dirigen meskipun masih ada syairnya banyak, tolong kemudian sampai penutup kemudian ditutup saja. Supaya romonya tidak sampai ngantuk, ngap-angop, karena kok lagu pembuka kok nggak selesai-selesai, ya misalnya. Oke, lanjut. Tadi 3 fungsi nyanyian pembuka, ya. Sekarang sesudah lagu pembuka itu juga masih dalam rangka lagu pembuka ini, imam kemudian menghormati altar. Mengapa? Karena altar itu melambangkan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Altar adalah tempat di mana imam menghormati pengorbanan Kristus. Altar itu aslinya adalah tempat pengorbanan. Dan itu adalah tempat pengorbanan Kristus. Ketika roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah dan menghasilkan korban Kristus yang tersalib. Yang menghadirkan siapa? Tentu saja Roh Kudus. Nah, bentuknya imam biasanya membungkuk untuk semua petugas ketika mencium altar, maksud saya membungkuk untuk semua petugas, atau kalau di depan altar itu atau di belakang altar dari sisi kalau kita sebagai dari umat itu berarti belakang altar itu ada kayak di Kapel Paulus itu ada tabernakel, maka petugas berlutut untuk awal dan akhir. Tapi selama perayaan Ekaristi petugas tidak harus berlutut lagi, khususnya misdinar. Lalu imam mencium altar dulu. Baru sesudah mencium altar itu ada pedupaan. Ya. Jadi pedupaan itu sebenarnya dimulai atau diadakan kalau pembuka itu pada saat
ini sesudah imam mencium altar. Beberapa imam suka karena lebih demi praktisnya perdupaan dulu sekalian dari bawah, kemudian selesai perdupaan lalu naik lagi baru mencium altar. Sebenarnya itu tidak sesuai dengan pedoman umum Misale Romawi. Mengapa menghormati altar dulu, baru mencium altar dulu, baru perdupaan? Karena sebenarnya dengan mencium altar, itu seorang imam pada awal Ekaristi itu bukan hanya menghormati Kristus, tapi menyiapkan diri, ambil bagian dalam korban Kristus. Korban Kristus yang tersalib sebagai martir. Karena dulu juga biasanya altar-altar itu dibuat di atas makam martir. Lalu perdupaan. Perdupaan tidak usah tiap hari, apalagi misa harian. Nanti malah kesuwen, yaitu kelamaan. Tapi pada kesempatan hari-hari besar, hari Minggu itu sebaiknya ada untuk sekaligus latihan misdinar pakai perdupaan ya. Kemudian kita bisa misalnya ini hari raya apalagi hari Natal dan hari Paskah ya itu pasti. Tapi ada hari raya yang lain, penampakan Tuhan, pesta keluarga kudus dulu ya, pesta penampakan Tuhan, terus hari raya yang lain, nanti sudah Pentakosta, itu ada hari raya Allah Tritunggal, hari raya apa, kemudian nanti tubuh dan darah dan seterusnya. Cara perdupaan, setelah mengisi imam memberkati tanpa kata-kata. Imam juga membungkuk hormat kepada yang didupai pada dan sebelum dan sesudah. Jadi didupai itu sebelum mendupai, imam membungkuk dulu hormat pada altar, pada tabernakel sebelum memberkati. Dan sesudahnya membungkuk hormat lagi. Nah, aturan dalam PUMR itu adalah 3x1 untuk Tuhan, Sakramen Maha Kudus, bahan persembahan, kitab Injil, lilin Paskah, patung Tuhan, memberkati imam dan umat. Yaitu 3x1. Ya, 3x1. 3x1 itu berarti gini. Jrek. Gitu ya. 3 kali. Sedangkan kalau untuk patung Bunda Maria, Santo Yusuf, orang kudus, keluarga kudus itu 2x1. Hanya saja ini kan menurut pedoman umum Misale Romawi tertulis dalam peraturan resmi. Tapi Paus Fransiskus itu suka 2 kali 3. Jrek. Boleh enggak? Nah, kalau bosnya itu saja begitu, ada imam yang menirukan ya enggak apa-apa. Tapi kalau mau mengikuti PUMR itu cuma 3x1. Kalau Paus Fransiskus 3x2, 22 kali 3 ya. Begitu maksudnya. Baik, sekarang lanjutnya tanda salib. Kita tahu sesudah itu imam menempatkan diri di tempat duduk imam, kemudian dia membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu pertama mengungkapkan tanda keselamatan kita, salib Kristus. Yang kedua mengungkapkan iman kita akan Allah Tritunggal. Secara historis, menurut kebiasaan kuno, semula dengan ibu jari tanpa kata-kata. Lalu tanda berkat salib yang baru. Ya, tanda berkat salib yang baru, yang besar maksudnya, yang besar, baru pada abad pertengahan dengan iringan kata-kata rumusan Allah Tritunggal. Maksudnya sebelumnya ternyata membuat tanda salib, ya, membuat tanda salib termasuk imam memberkati memberkati umat dengan begini itu ya, publik, berkat publik, itu sebenarnya baru abad pertengahan ketika pakai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sebelumnya itu tanpa kata-kata. Tapi sejak berabad pertengahan karena pengaruh Arianisme, bid'ah Arianisme yang menolak kealahan Yesus, maka untuk menekankan bahwa Yesus pun sungguh Allah, maka disejajarkan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan setiap tanda salib kita ikuti dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu ya, itu maksudnya. Lalu sekarang salam. Tanda salib lalu imam membuat tanda salam begini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Bahasa Latinnya Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Ya. Makna dari semua salam, ada beberapa salam yang ada di TPE ini, ya. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus bersamamu. Itu semua adalah pilihan-pilihan. Tapi intinya artinya sama, yaitu menyatakan Tuhan yang hadir dan misteri gereja yang berkumpul. Jadi sejak TPE 2005 itu berlaku, memang ada dua rumusan, Tuhan bersamamu dan Tuhan sertamu. Tapi dengan sidang KWI tahun 2009 diputuskan TPE kita hanya menggunakan Tuhan bersamamu. Ya. Jadi Tuhan sertamu dan sertamu juga itu tidak digunakan lagi menurut keputusan sidang KWI. Perkara ditaati atau belum itu memang de facto banyak yang nggak tahu dan tetap pakai Tuhan sertamu. Habis itu ada pengantar. Yang menarik, pengantar ini harus singkat, padat, jelas. Dan tentang inti misteri iman yang dirayakan dalam perayaan Ekaristi. Jadi pengantar untuk misa itu nggak boleh panjang-panjang. Bahkan ada Romo yang pengantar itu sudah menjelaskan bacaan pertama nanti atau Injil bahkan. Ini nggak, mestinya tidak begitu. Pengantar itu singkat saja. Bisa dengan inti misteri plus wujud-wujud misa. Nggak usah menjelaskan bacaan nanti, karena itu ada saatnya sendiri, yaitu saat homili. Bisa mengupas sedikit antifon pembuka kalau tidak punya inspirasi. Bagi saya kemungkinannya sangat luas. Dengan antifon pembuka dari pengalaman saya terbantu untuk bisa mengisi apa yang mau dikatakan di pengantar. Lalu wujud misa dapat disampaikan di sini pula. Ya. Tadi sudah saya singgung. Berikutnya kita tahu umat mengajak tobat. Maknanya adalah umat menyampaikan penyesalan dan pertobatan kepada Tuhan dan sesama. Secara historis, sejak akhir abad pertama itu dimasukkan. Di tahun TPE 2005 disediakan 4 cara. Cara pertama misalnya itu dengan saya mengaku. Ya, saya mengaku itu cara pertama. Lalu cara kedua itu kasihanilah kami ya Tuhan sebab kami orang berdosa, itu ya. Itu ada berapa pilihan ini, ada di TPE Imam itu jelas sekali ada 4 pilihan untuk cara 2. Lalu tobat cara 3 itu yang Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam, Tuhan kasihanilah kami. Lalu umat, Tuhan kasihanilah kami. Lalu umat imam lagi, Engkau datang memanggil orang yang berdosa, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Lalu Tuhan kasihanilah kami lagi. Itu namanya tobat, cara tobat atau tobat cara 2. Lalu ada tobat cara 3. Yang ini tadi yang seling-seling Tuhan Yesus dan Kristus kasihanilah kami itu. Nah, cara 4 itu adalah cara dengan percikan air. Mengapa percikan air bisa menggantikan tobat? Karena percikan air itu juga menghadirkan pengenangan akan pengampunan dosa yang kita terima saat baptis. Maka menggunakan air suci. Penggunaan air suci itu dalam liturgi selalu bermakna mengenang baptis. Ya, prinsipnya itu. Jadi kalau kita di kepiuri kena air baptis itu, kita membuat tanda salib, itu mengenangkan baptisan kita saat kita diampuni. Maka kita pun juga mohon pengampunan saat ini. Begitu ya. Kemudian masuk ke Kyrie, ya. Kyrie. Makna pertama-tama seruan penghormatan kepada Kristus dan kepadanya disampaikan permohonan belas kasihnya. Ya. Jadi Kyrie itu Tuhan kasihanilah kami. Cara tobat 1 dan 2, saya mengaku dan kasihanilah kami ya Tuhan, harus dilanjutkan dengan Kyrie, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Tapi kalau sudah sampai cara 3, ya, tobat cara 3, nggak perlu lagi Tuhan kasihanilah kami, karena sudah ada, ya kan? Secara historis sudah dikenal di lingkungan kafir ketika raja dipuji, sampai rakyat memohon mengasihani. Tetapi di Kristen itu menjadi seruan kepada Tuhan Yesus,
dan diletakkan di akhir liturgi sabda, lalu pada abad 6 itu di awal misa seperti sekarang. Itu secara historis ada kaitannya dengan dulu ya di lingkungan kafir, tapi sekarang sasaran pujian dan penyembahan kita adalah Tuhan sendiri. Habis itu kita sampai ke Gloria atau madah kemuliaan. Maknanya adalah pujian dan pemuliaan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus bersama Roh Kudus. Jadi selalu Tritunggal, meskipun kalau kita melihat format, bentuk, dan susunan kemuliaan Allah itu atau Gloria itu yang tentang Yesus Kristus yang paling panjang. Bapa lumayan, tapi dan Roh Kudus itu yang paling sedikit. Ini kekasan liturgi Barat. Itu tetap Roh Kudus bermain atau berperan, tapi tidak menjadi tekanan. Ini kekasan liturgi Barat. Tapi sekarang umumnya sudah dikembangkan teologi tentang Roh Kudus. Tapi karena rumusan kemuliaan ini rumusan yang tradisional yang kita ikuti, lalu ya apa jadinya seperti ini kita ikuti, dan itu sudah sangat bagus ya. Historis semula di timur untuk ibadat harian, pada abad 5 masuk ke barat. Gloria ini madah seluruh umat beriman, maka bisa dibuka imam. Nah, tapi juga ada kata-kata di PUMR nomor 53. Boleh dibuka oleh solis. Jadi ini hiburan romo-romo yang tidak bisa nyanyi. Bisa melemparkannya tugas pada dirigen atau pada solis yang bisa menyanyikan kemuliaan kepada Allah di surga. Itu bisa imam, bisa petugas dari kur. Mana yang cocok ditentukan sendiri. Yang pasti dalam peraturan pedoman umum Misa Romawi itu kemuliaan ini tidak boleh diganti. Jadi jangan mengganti misalnya pas masa Natal dengan lagu Gloria itu. Gloria. Lagu Gloria dalam masa Natal pada mengenangkan kelahiran Tuhan itu tidak dimaksud untuk pengganti kemuliaan, dan syaratnya juga nggak memenuhi, karena kemuliaan ini pertama tidak boleh diganti, ya dikatakan dalam PUMR jelas sekali, ya, tidak boleh diganti. Yang kedua juga unsur Tritunggalnya itu penting, yang tidak selalu terdapat pada Gloria in excelsis Deo, apa yang kita nyanyikan waktu masa Natal itu. Ya, ini jadi madah kemuliaan Gloria. Yang terakhir akhirnya adalah doa pembuka. Nah, doa pembuka ini doa presidensial, doa yang hanya didoakan oleh imam. Disebut juga doa kolekta, karena doa ini merangkum seluruh wujud-wujud doa umat yang disampaikan umat saat hening sejenak itu. Maka hening sejenak itu menjadi perlu. Hening sejenak itu menjadi perlu. Marilah berdoa. Doa pembuka ya. Lalu imam berhenti sebentar. Ya, hening berapa detik ya, misalnya 10-15 detik gitu ya. Tapi jangan terlalu sebentar. Jangan marilah berdoa Allah Bapa, itu kan langsungan. Mengapa penting hening itu? Hening itu untuk menunjukkan bahwa kita itu umat dipersilahkan untuk mengungkapkan wujud pribadi masing-masing. Lalu kan kalau yang ada 1000 orang, ya 1000 wujud. Kalau 100 orang, ya 100 wujud, nggak apa-apa. Lah, Romo mengumpulkan, kolekta ya, mengumpulkan doa-doa itu dengan wujud doa gereja yang merangkum seluruh keprihatinan dan permohonan wujud-wujud pribadi dari masing-masing umat yang hadir. Maka dengan demikian doa pembuka itu menjadi penting. Heningnya juga penting karena saat setiap umat itu ngomong dalam hatinya kepada Tuhan apa yang diwujudkan. Termasuk doa presidensial, ya, doa presidensial, maka yang didoakan oleh imam diamini oleh umat. Alasan lain doa ini juga disebut oratio. Kata oratio itu artinya berbicara, mengajar, mewartakan. Maka selantang, isinya juga sungguh-sungguh biasanya presis, secara teologis itu padat. Dan yang pas dari doa pembuka dibandingkan dengan doa persiapan persembahan, doa sesudah komuni, ini adalah doa yang ditutup dengan rumusan penutup triniter. Ya. Jadi
untuk doa persiapan persembahan dan doa sesudah komuni tidak ada yang namanya rumusan triniter. Yang ada ya saat ini dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Nah, itu rumusan trinitaris untuk menutup doa pembuka. Nanti kalau pas doa pembuka persiapan persembahan atau doa sudah komuni cukup dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami atau demi Kristus Tuhan dan pengantara kami gitu, tapi singkat, rumusan kristologis singkat. Kalau ini trinitaris, Bapa, Putra, Roh Kudus disebut, dan itu meriah karena memang doa gereja. Demikian saya kira tema saya selesai untuk bagian liturgi pembuka. Minggu depan kita akan mendengarkan Romo Subali menjelaskan bagian liturgi sabda, ya. Tapi yang jelas kalau masih ada pertanyaan bisa kita bawa dalam forum Zoom meeting. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Sampai jumpa.